Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dimanapun kita berada saat ini. Video kali ini teman-teman, kita akan share analisa di pair gold untuk minggu depan. Nah, di sini posisi seperti ini perlu kita hati-hati teman-teman. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena saat ini kalau kita perhatikan ini ada uh, bullish head and shoulder ya. Ini membentuk chart pattern di mana ketika terbentuk seperti ini biasanya harga naik ya. Nah, karena ini bullish head and shoulder. Nah, tetapi kita perhatikan di sini untuk setup terakhir, di sini kita lihat terbentuk dominan break sell ya. Nah, ini satu candlestick ini dia berhasil di break oleh lebih dari 3 candlestick. Jadi potensi melalui setup terakhir ini harusnya harga turun. Nah, tetapi harus hati-hati kembali teman-teman. Coba lihat ini shadow candlestick ini ya, ini. Nah, di sini dia tidak mampu di close oleh candle bearish dominan break ini. Jadi ini penuh hati-hati teman-teman. Itulah kenapa langsung naik ya di area June ini. Nah, makanya posisi seperti ini ada dominan break sell di sini. Nah, malah di sini juga ada chart pattern untuk buy. Jadi ini harus benar-benar ada konfirmasi entry untuk kita bisa melakukan entry. Oke, ini menurut saya teman-teman. Pastinya beda analisa ya, beda juga, beda orangnya ya, beda hasilnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja, kita coba analisa bagaimana potensi pergerakan ini ya. Ini melalui time frame daily. Kita coba masuk ke time frame H4. Oke, pada time frame H4 ini saya akan bahas terlebih dahulu untuk struktur eksternalnya. Nah, eksternalnya itu sudah jelas di sini terbentuk change of character ya. Nah, ini area tertingginya atau high valid di time frame H4. Kita lihat ke sebelah kiri apakah ini mampu close body. Jika close body berarti ini fix menjadi change of character. Nah, gitu. Di sini kita lihat teman-teman sama-sama ini fix di break oleh full body ya. Nah, jadi jika melihat time frame H4 ini, perspektif H4, kita ketahui bahwa harga ini berbalik dari tren penurunan menjadi kenaikan karena terbentuk change of character. Nah, ini di H4 ya, kita harus bisa bedakan teman-teman. Tetapi kita teman-teman harus melihat area high ini harus valid nih. Nah, saat ini kita lihat memang sudah valid ya. Jadi harga berpotensi harusnya masih naik ya. Tetapi kita harus tahu nih, order block yang mana yang bisa membuat harga naik. Nah, gitu. Artinya apakah sampai di zone ini? Nah, nanti kita akan lihat lagi zone ini ya, internal strukturnya. Apakah sampai di zone ini langsung naik? Apakah dia harus mengambil di sini? Langsung naik? Apakah di bawah ini? Dan bahkan apakah dia nanti membentuk change of character lagi di bawah? Ini tembus ya, bisa aja seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu ini benar-benar harus hati-hati. Nah, di sini kalau kita perhatikan melalui struktur internalnya, ini terbentuk change of character ke bawah malah ini. Oke, di mana di sini terbentuk boss pada H4 internal structure ya. Oke, ini bosnya. Sekarang kita cek untuk uh, di bawah ini ya, area low valid. Ini kan sudah valid nih karena di sini bos. Sekarang ini kita cek ke kiri apakah ini sudah break body. Jika break body berarti ini change of character di mana harga berbalik ya dari kenaikan menjadi penurunan. Nah, ini di sini dia tembus tapi ini tipis ya. Nah, jadi inilah yang saya maksud, kita memang harus hati-hati. Ini memang internal strukturnya tapi tidak menutup kemungkinan akan bekerja ya. Artinya ini change of character naik mengambil order block lalu turun lagi karena di eksternalnya juga penurunannya masih sampai di zone ini. Ini kan eksternalnya nih. Ya bisa aja harga sampai di zone ini naik, sampai di zone ini naik atau bisa aja ini close change of character kembali gitu. Nah, ini untuk internalnya.
change of karakter terbentuk. Sekarang coba kita kembali ke daily, sorry, tadi ketinggalan ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di sini, ini satu candle bullish ini, satu candle bearish ini sudah ketutup imbalance areanya teman-teman. Nah ini dan ini sudah ketemu. Apakah dia masih kuat naik? Nah itu pertanyaannya. Apakah dia langsung turun nantinya? Sedangkan di sini ada setup yang berlawanan gitu. Oke, yang penting bisa kita pahami teman-teman. Artinya kita seperti yang saya katakan di awal tadi harus hati-hati. Ini sekarang kita di H4 dulu, change of karakter terbentuk di sini sehingga kita harus memvalidkan low ini. Dia valid ketika dia berhasil mengambil liquidity di atas ini ya. Nah coba kita cek untuk fullback terakhir itu ataupun fullback pertama kalinya terdekatnya di sini ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah harga mampu untuk mengambil fullbacknya ini untuk nge-break. Lalu setelah dia mampu break teman-teman, zone entry-nya sudah tidak ada lagi nih. Nah apakah nanti dia terbentuk lagi change of karakter setelah ini? Nah gitu teman-teman, itu menjadi pertanyaannya. Nah sekarang, apakah nanti dia sampai di zone ini karena imbalance area sudah ketutup di daily? Ini kan sudah ada rejection ini setelah dia ketutup imbalance. Nah apakah nanti di H4 juga bakal turun seperti ini? Sorry, saya gambar bentar ya. Nah apakah nanti dia menjadi seperti ini, membuat low yang baru lalu naik? Nah, jika seperti ini teman-teman, berarti untuk order blocknya pas tepat di area inducement yang harusnya di sini gitu. Nah, saya yakin teman-teman paham lah maksud saya di sini. Nah, gini. Berarti ini zone entry kita gitu, teman-teman. Di sini area entry jika terbentuk struktur seperti ini. Nah, artinya di sini kan dia menjadi area liquidity yang baru nih, fullback yang baru. Nah, di sini turun lalu dia harus naik ngebreak ini. Nah, maka kita boleh gunakan ini sebagai zone entry. Tetapi jika dia nanti mampu naik, ini sih kecil kemungkinan ya, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk terjadi seperti itu gitu. Ketika dia naik ke sini ya, ini menjadi area fullbacknya yang harus di break untuk ini valid, sehingga zone entry tidak ada lagi di area ini, gitu teman-teman. Nah, jadi inilah yang mau saya sampaikan, wajib hati-hati untuk melakukan entry di XAU ini untuk minggu depannya. Yang perlu kita tunggu ya udah seperti ini yang saya katakan ini. Apakah dia membentuk seperti ini? Apakah dia ngebreak ini? Kalau ngebreak ini di sini bukan zone entry lagi ya, karena dia sudah ini ya sudah termitigasi teman-teman. Nah gitu. Oke, sekarang kita coba di time frame H1 ya. Yang penting sejauh ini saya yakin teman-teman sudah paham lah maksud analisa saya di sini. Di H1 coba kita cek ini. Untuk H1 struktur internal berarti di sini ya. Nah, di area ini eksternalnya ini ya, ini sama di bawahnya ya. Oke, kalau kita perhatikan struktur eksternalnya di H1 ini merupakan struktur eksternal. Kita perhatikan ini terbentuk change of karakter ya ini. Nah, sama di H4, bedanya H4 itu internalnya, ini eksternalnya. Nah, sekarang ini harus valid juga nih area bawah ini untuk bisa menggunakan area ini sebagai entry point. Sama seperti H4 tadi. Apakah dia mampu naik ke zone ini untuk mengambil area fullback ini? Jika mampu berarti di sini tidak ada lagi zone entry gitu teman-teman. Nah jadi dia lebih berpotensi akan membentuk change of karakter ke atas lagi gitu. Nah jika seperti yang kita katakan tadi, dia turun ke sini, dia naik, maka kita boleh gunakan area zone ini. Sama seperti H4, bedanya ini strukturnya di eksternalnya. Karena kalau di H1, ini kita lihat, ini berurutan ya, bosnya ini
dia satu dari sini, dia naik ke atas ini. Nah, ini kan eksternalnya nih. Dan sekarang area ini berhasil di break ini. Nah, gitu teman-teman. Oke, jika dia nanti membentuk seperti yang kita maksud ini, kita boleh gunakan ini untuk melanjutkan sel. Karena terbentuk change of character di sini, berarti potensinya akan turun membuat bos yang baru setelah change of character ini. Nah, gitulah kira-kira teman-teman untuk potensi yang akan terjadi di XAUUSD ini. Nah, ini benar-benar harus hati-hati. Di daily ya, daily ini setupnya berlawanan gitu ya. Dan imbalance sudah ketutup. Nah, oke teman-teman, itulah potensi yang akan terjadi di XAUUSD ini. Kita perlu menunggu, tetapi jika teman-teman ya punya analisa tersendiri untuk mengeksekusi ya apa salahnya gitu, hajar terus, bantai terus biar kita panen tiap hari teman-teman. Oke teman-teman, Nice. sekian aja untuk video hari ini. Semoga bisa membantu dan semoga mudah dipahami ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Salam profit dan tetap semangat.